Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatan Lauda dalam acara Pokari Sweat Podcast Kanggo Santri. Nah, tentunya ini bukan cuma untuk santri saja, tapi untuk seluruh adik-adik bangsa bernegara, sebangsa senegara Indonesia, dan umumnya juga untuk seluruh anak-anak di dunia, bukan semuanya kita yang merasa masih muda, Bapak Ibu, karena di sini kita ngomongin sesuatu yang iki. Nah, jadi podcastnya bertemakan iki. Apa itu iki? Inspiratif, kreatif, dan inovatif. Nah, alhamdulillah hari ini juga kita sudah kedatangan tamu spesial. Nah, siapakah dia? Cekinot. Nah, ini dia profilnya dulu nih, profil kita tampilkan. Nah, itu tadi profil sang alumnus dari Darunasya, Bapak Rega. Selamat datang Bapak Rega. Kok jadi malu-malu gini nih, gimana nih? Pak Rega, sehat Pak Rega ya? Alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu ke para pemirsa? Oke, nama saya Rega Aliana. Saya asli orang Lembang. Waduh. Nah, alhamdulillah saya alumni dari Pondok Pesantren Rojaul Huda SMP SMA Darunasya. Wah, SMP SMA di sini 6 Iya. tahun. Jadi sekarang usia berapa? Saya alhamdulillah baru 20 tahun. Kok alhamdulillah? Kan masih di kasihan kesehatan. Oh gitu. iya, Masih di baru kesehatan. 20 tahun, berarti lulusan tahun Angkatan 2019. 2019, 2 tahun yang lalu lulusnya. Oke, kenapa kami mengundang tamu Pak Rega ini sebagai tamu kehormatan di Pokari, podcast Kanggo Santri ini yang tentunya iki, inspiratif, kreatif, dan inovatif, karena beliau bisa dikatakan salah satu sosok yang sangat kreatif, inovatif, dan juga apa sih Kak Nete? Beliau bisa dikatakan sosok yang inspiratif, kreatif, dan inovatif yang bisa ditiru motivasinya, semangatnya oleh kawan-kawan semua. Jadi gini Pak Rega. Pak Rega ya saya panggilnya ya. Iya. Ya, sudah biasa dipanggil begitu oleh anak-anak. Jadi Pak Rega ini saya pernah melihat sebuah pamflet digital. Mungkin lupa saya waktu itu update status. Apa sih Aldiana Bisnis gitu ya? Iya, kalian. Saya ngelihat di situ ada banyak bisnis dan jasa yang ditawarkan. Waduh, ini keren banget ini santri usia 20 tahun. Bisnisnya udah banyak gitu loh. Keren, ada berapa kalau nggak salah 15 apa ya? Coba di Iya, kurang lebih sih. kurang lebih 15. Iya, iya. Itu apa aja tuh kira-kira tuh? Di antaranya saya kalau dari segi bisnisnya Bisnis. yang pertama saya peternak ayam. Waduh, Peternak ayam kampung, kemudian kembang juga, bunga juga, sekulen. Sekulen, Sekulen. kaktus. Iya, sekulen kaktus sama aglonema, Aglonema tuh apa? jenis bunga Jenis bunga Iya. yang yang jenis bunga daun-daunan sih. daun-daun. Ini bunga apa nih? Daun-daun juga nih. Nah, ini. Ya intinya mah beda lah sama sekulen gitu. Kalau beda. sekulen mah harus seminggu sekali, dari perawatannya ini mah setiap hari. Waduh. Penyiramannya gitu. Jadi sibuk sekarang itu aglonema itu Iya. setiap hari. Setiap hari. Terus apa lagi tuh? Terus sayuran, bermacam sayuran. Punya kebun atau Punya packing kebun atau sama jualan? punya packing juga. Waduh. Jadi ya kalau dalam bahasa Sunda bandarnya petani gitu. Bandar ongkoh, petani ongkoh gitu. Tepuk tangan buat Pak Rega. Terus lagi apa lagi? Terus sekarang lagi merintis ini sama orang tua sih bareng, jadi sebagai makelar tanah gitu. Jadi Maklar tanah. Iya. Subhanallah.
nggak tanggung. Properti. Waduh. Terus? Nah, kalau dalam jasanya sih saya menerima segi kesehatan tradisional seperti bekam, Waduh. aura, Iya. terus akupuntur, totok aura, Wih. pijit relaksasi. Jadi saya ditotak bisa keluar nih aura kasih. Ah, bisa. Bisa ya? Bisa. Boleh nanti kita banyak ini ternyata ya. Apalagi nih dari bidang jasa nih. Ya sharing tentang kesehatan, Sharing-sharing jadi konsultan. konsultan. Jasa gitu ya. Ada lagi? Udah segitu Udah, aja. udahlah. Ya, lupa lagi. Oh, lupa lagi saking banyaknya. Iya. Pokoknya apapun itu dijalani tetap ya. Nah, Yang paling apa ya? Yang paling bonafit, yang paling profit dari kesemuanya yang paling difokuskan apa? sekarang paling bilang jasa sama sayuran. Oh gitu. Iya. Peternakan nggak terlalu sampingan. Peternakan ya sih itu Jalan juga. jalan juga. Jadi yang tadi disebutkan jalan juga semuanya. Semua jalan. Insya Allah mantap, betul. Aduh. Ini kita mungkin terherman-herman. Ini gimana cara manajemen waktunya gitu ya? Kira-kira gimana tuh? Kan sangat banyak sibuk. Gimana tuh kira-kira? Saya memanajemen waktunya sih kalau ayam ya, Ayam. saya bangun subuh kasih makan ayam karena ayam 3 kali sehari. Sehari. Sehari apa seminggu? Sehari. Sehari 3 kali. Iya. Sehari 3 kali kasih makannya, jadi pagi sebentar lah kasih makan, langsung saya berangkat ke kebun. Iya. Kebun udah gitu, kalau bunga kan itu seminggu sekali paling nyiramnya, kadang hampir 2 minggu kalau lagi Musim hujan. musim hujan. Hmm. Terus jasa itu panggilan, jadi harus dijadwalkan kalau sama saya. Waduh. Nggak bisa langsung dadakan gitu. Masya. Yang kayak apa, tergelincir gitu, yang Ter- sakitnya dadakan, Apa namanya? UGD gitu. UGD gitu ya, itu gawat bisa darurat. didadakan juga. Tapi kalau Gitu. yang cuma bekam, sakit badan ringan, itu harus Hmm. dijadwalkan. Iya. Kalau perawatan itu dijadwalkan. Kalau penanganan barangkali begitu ya. Nah, bisa jadi. Yang mendesak itu siap siaga 24 karat. 24 jam. Iya, gitu. Jadi manajemen waktunya bisa diatur lah ya. Jadi kenapa bisa banyak, karena bisa melihat peluang, waktu ini kosong nih, bisa sambil gini gitu ya. Oke, keren. Kalau dari segi ini nih, background orang tua tuh kenapa bisa, apakah ada apa istilahnya figur dari orang tua turun ke anaknya? Nah, iya sih, orang tua saya pembisnis, dan itu memotivasi saya biar saya juga ikut mengembangkan bisnis orang tua saya diantaranya. Dan Apa tuh juga bisnis apa orang tua? Orang tua saya, bisnis orang tua saya ya sayuran sama perkebunan sih. Jadi Jadi perkebunan ya. iya. Karena memang di Lembang cocoknya perkebunan. Nah, Tapi peternakan juga bagus ternyata. iya sih, tapi untungnya peternakan sama kan di atas rumah gitu. Jadi sehingga peternakan tuh bagusnya daerah yang panas-panas. Ya. Buat biar lebih cepat membesarnya gitu ayam. Emang kalau di atas rumah emang jadinya lebih cepat. Iya kan, langsung terkena matahari. Iya. Ngomong-ngomong soal yang tinggi dan bawah, kenapa yang bawah dataran rendah panas, kenapa dataran tinggi dingin, kan langsung kesorot matahari? Nah itu saya kurang tahu. Mungkin itu dinginnya kelebihan. Jadi dingin. Iya, tingginya kelebihan. Oke. Dari tadi kita ngomongin berbagai macam, dari peternakan, terus pertanian, terus ada juga jasa juga. Ini keren banget nih. Kira-kira kalau untuk pendidikannya gimana? Ini kan masih usia 20-an tuh, istilahnya kuliah lah ya. Gimana itu? Nah saya bergeraknya gak sendiri gitu kan, kalau sendiri ribet. Oh iya. Kadang saya itu nyuruh pegawai. Waduh, Gitu. kita tanya berapa ratus pegawainya?
sedikit. Ada berapa pegawainya Pak Rega? Yang netap sih ya, pegawai yang netap sekarang cuma 3. Cuma 3. Yang tidak tetap Yang honorer. tidak netap, ya yang honorer kadang 5, kadang 7. Buset. Jadi itu panggilan aja mereka kalau lagi dibutuhkan datang. Kalau lagi repot musim panen datang. Ya gitu. Juara adan. Jadi kalau lagi ribet, lagi hektik ngurus ini itu bisa ke pegawai. Nah, Untuk pendidikannya jadi masih bisa lanjut. ya Jadi sekarang masih kuliah. masih Kuliah di di STIT atau alhamdulillah saya sekarang itu ngambil 2 kampus. waduh. Bisnisnya banyak, banyak jasa juga. Kuliahnya 2 juga. 2 ya. Satu di STIT Atakwa. Yang kedua Di STKIP Padaku Pak. Indramayu. Indramayu. Iya. Iya, tapi online. Ya online. Kelas jauh. Ini kenapa dua-dua begitu tuh maruk begitu? Gimana ceritanya? Karena dari dulu kan saya cita-cita tuh bisnis ya. Iya. Cuman nggak keterima di kuliah bisnis, asalnya saya nggak ingin kuliah gitu. Tapi Misalnya ketika- pengen bisnis aja. Iya. Ketika saya masuk di Atakwa, jurusannya PAI. Gak sejalan sebelumnya masih saya asal gimana gitu ya. Sejalan sama passion gitu Iya, ya. sama passion tuh. Nah, ada kesempatan beasiswa di STIP Padaku tuh, STKIP Padaku, dan jurusannya ilmu ekonomi. Nah, lumayan nih agak sejalan. Iya. Coba dulu saya ke sana. Gimana menurut Bapak Ibu nih? Kurang mantu idaman apa coba nih? Bisnis oke. Dari bidang jasa kesehatan oke punya. Kuliah dari segi rububiyahnya PAI keren punya ukhrawi. Dari segi duniawinya bisnis. Waduh. Jadi ini kalau si boy anak jalanan, ini Rega anak dunia dan akhirat. Mantu idaman apa coba tolong Bapak Ibu. Dan tentunya ini sangat inspiratif buat adik-adik yang santri khususnya juga ataupun yang bukan santri, tentunya harus tetap berbuat hal yang positif selama itu positif dan bisa dilakukan. Hajar aja gitu ya Pak Rega ya. Nah, ini tadi manajemen waktu kan udah tuh ya. Kalau misalnya ada bisnis yang kurang profit, istilahnya rugi gitu. Kira-kira itu gimana tuh? Ada pengalaman begitu nggak? Oh. Pertama saya mulai bisnis ayam nih ya. Iya. Saya tuh pertama 100 ekor DOC. DOC Itu, apaan tuh? COD anak- kali. DOC itu anak ayam gitu, beli anak ayam. Singkatannya apa? Kepanjangan apa? Dari Aduh ya. lupa lagi. Ocom. Ya, intinya mah anak DOC, ayam. iya, anak DOC itu ayam. Anak ayam. Kela. DOC. DOC itu Day one chicken. Barusan kita sudah mengecek nih, jadi penasaran juga. DOC adalah day old chicken. Jadi ayam yang baru menetas 1 hari, umur sehari. nah, Dibeli 100 ekor tuh. 100 ekor. Alhamdulillah 100 ekor itu jalan, paling mati cuman 3 ekor kalau nggak salah. Iya. Nah, kemudian karena itu terlihat gitu keuntungannya Itu berapa lama tuh dari umur 1 hari sampai panen tuh? 2 bulan. 2 bulan. 2 Oh bulan. gitu. Emang standarnya begitu rate-nya. Ya, normalnya 2 bulan, tapi Iya. ada yang Lebih cepat. Karena panas. Iya. Oh, lebih dari 2 bulan itu lebih lama. Iya. Itu faktor apa? Faktor yang pertama dingin mungkin ya di Lembang mah. Kedua ya pakannya gitu. Oh, pakan kurang apik lah ya, Ya, kurang bergizi. Ya terus kemudian udah itu udah terlihat di profitnya dari 100 itu lumayan, Udah kebayang Iya. perputarannya. diangkat lagi 200 ekor. Waduh. Nah, ternyata dari 200 ekor itu mati 70%. Waduh. Dari 200 ekor yang kedua. Iya. Kenapa itu? Yang pertama saya salah kandang. Salah Harusnya kandang. Harusnya si udara, ventilasi udara sama itu teh sesuai sama lampu tuh. Karena waktu itu lampunya cuma 2, terus ventilasi udaranya terlalu besar sehingga terlalu kedinginan. dingin. Ya banyak yang mati. Waduh. Itu
itu jadi pelajaran Jadi sih. pelajaran. Tapi sekarang udah tahu tips triknya ya. Nah, Tentunya ayamnya udah bisa survive, udah bisa untung gede pastinya. Betul, Insya Allah. kemarin kabarnya motor udah baru nih ya, motor. Waduh, pemirsa, belum syukuran ini. Terus ada saya lihat update status udah lagi pilih-pilih mobil, ini gimana tuh? Oh iya, itu mobil itu saya masuk bidang jasa itu supir. Coba-coba kan saya baru bisa baru bisa Nyetir. nyetir. Iya. Nah, saya gabung sama Bung Trans. Bung Trans apa tuh? Ya, penerima traveling gitu. Mm-mm. Nah, Jadi saya tuh yang lebih ke resellernya sih, cuman saya sambil nawarin jasa supirnya gitu. ini segala digarap nih, nggak tahu maruk, nggak tahu apa, cari pengalaman aja Cari mungkin ya. pengalaman dulu. Kalau ada kesempatan, kalau selama bisa, yang lain masih tercover, lanjut aja ya pengalamannya. Iya, iya. Jadi begini, yang kita bisa ambil nih dari sosok Pak Rega ini atau Kang Rega ini, beliau ini berani menggarap apapun. Istilah nama kalau kata Sunama te pandang bulu, te non, te ijidan apa ya istilahnya? Pikiran. Tegelehan, hayam dihajar, sayur dihajar. Ini kan kalau pandangan anak-anak zaman sekarang jadi petani, jadi peternak kan malu. Kalau Pak Rega gimana tuh? Justru saya menghilangkan rasa malu itu. Weh, Karena ada tujuan yang harus saya gapai. apa tuh? Apa tuh? Aduh. Saya bercita-cita umur 30 tuh sudah hidup tenang gitu. Gak perlu Di, mikirin. di alam sana. Di sini lah, di dunia gitu, maksudnya hidup tenang tuh gak mikirin soal dunia gitu kan Begitu. banyak. Karena bisnis sudah jalan sendiri Nah, dah. gitu. By system. Mm-mm. 30 cita-citanya. 30 tuh udah ya, kalau dari segi dunia Wina mah sudah jadi kaya raya gitu. Waduh. Cita-cita saya, biar saya, cita-cita saya ingin jadi donatur pesantren. Masya Allah, keren tuh. Jadi kalau dari segi motivasi kan banyak tuh, rich before 30 gitu kan, kaya sebelum 30. Pernah mungkin baca atau ikut seminar gitu-gitu ya? Pernah ikut seminar apa, pokoknya nama pengusaha muda Indonesia. Wow. Muda Indonesia. Wow. Wow, wow, wow. Jadi beliau mengatakan jangan takut berinvestasi gitu ya kasarnya ya. Iya. Investasi, ikut seminar. Seminarnya bisa ikut seminar formal atau juga seminar kehidupan nyata yang terjun langsung gitu ya, itu seminar juga sebetulnya ya. Nyari ilmu ya, dari tadi kayak tadi semacam pengalaman gagal ngurus apa? Ayam. Kalau dari segi pertanian juga pasti ada gagal-gagalnya ya. Ya intinya jangan takut untuk mencoba. Kalau udah jodohnya, kalau kata orang, insya Allah sukses di situ. Jadi rencana nih kalau dari semua rentetan itu, yang kan sekarang semua dijalanin tuh, yang kira-kira oh ini nih yang paling prospektif ke depan, saya akan banyak fokus di sini. Kira-kira yang mana tuh? Lebih ke sebenarnya 4 perusahaan. 4 perusahaan, ya. Apa aja tuh? Pertama peternakan. Peternakan, Udah ayam ya. paham. Udah paham. Udah paham. Yang kedua perkebunan. Perkebunan, ngelanjutin orang tua tadi ya. Iya. Iya. Ketiga budidaya sekulen. Sekulen, iya. Yang keempat itu paling apa, bidang jasa Jasa kesehatan tadi. kesehatan. Kalau yang supir enggak itu ya. Nah itu mah lebih ke Jadi hobi itu. lebih ke hobi. Waduh, hobinya ngasilin duit tapi ya. Iya. Jadi buat anak-anak kawan-kawan di sana yang hobinya hambur-hamburin duit orang tua, belajar dari Pak Rega. Hobinya nyari duit. Waduh. Tepuk tangan buat Pak Rega nih. Sangat inspirasional. Apa tuh? Pokoknya iki banget. Iki tenang. Inspiratif, kreatif, dan inovatif. Kurang iki gimana ini Kak Rega ya? Pokoknya intinya buat teman-teman barangkali mau ngasih sedikit tips atau quote. Nah, apa nih? Buat teman-teman santri di sana ataupun yang bukan santri, siapapun lah, anak muda, pesan dari Pak Rega apa nih? Pesan dari saya sebenarnya ini ada sih quotes, saya juga ambil dari orang lain nih. Tapi itu
dijadikan motivasi bagi saya. Iya. Kalimatnya tuh gini. Kalimatnya. Kalimatnya. Lanjut. Hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang orang lain inginkan. Hidup yang kamu keluhkan adalah hidup orang lain inginkan. Betul. Pada intinya jangan pernah mengeluh karena bisa jadi orang lain tuh ingin seperti kita gitu. Sangat apa nih, keren banget lah pokoknya. Jadi kan ada quote-quote yang kata orang, kita rumah ngontrak adalah idaman orang yang rumahnya di kolong jembatan. Kita dompetnya dikit adalah idaman orang yang terlilit hutang. Kita jalan kaki nikreh adalah idaman orang yang mohon maaf nggak punya kaki dan segala macam. Pokoknya harus selalu ada cari jalan untuk bersyukur ya. Jangan mengeluh, itu intinya saudara. Ya, saya kira begitu perbincangan kita kali ini bersama tamu keren kita, Iki pokoknya inspiratif, kreatif dan inovatif. Adik-adik di sana barangkali bapak ibu juga adik-adik ngikutin gaya bisnisnya, gaya berpikirnya. Uhrawinya dapat, dunianya dapat. Untuk bapak ibu 20 tahun kurang menantu idaman gimana? Silahkan dikontak di sini untuk jasanya atau juga untuk bergabung bisnis, bolehlah. Intinya kita sudah dengar tadi quote dari Pak Rega, jangan pernah mengeluh, tetap mencoba dan berusaha dan fokus di situ. Sekian, ada lagi Pak Rega yang mau disampaikan? Sudah cukup ya. Intinya dari Pokari Sweat tetap berkarya, tetap memberikan sesuatu untuk orang lain, terutama untuk akhirat kita semua, dan sukses untuk semua bisnisnya ya. Jalan terus. Terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa di Pokari Sweat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.